lagi di channel Mirza Nur Razida. Balik lagi di Mirza Official. Oke, kita bakalan bahas seperti biasa. Kita akan masuk di popcorn session, yaitu popcorn session di mana session kita membahas soal review film. Oke, review film nih guys. Nah, pas awal 2021 kemarin, aku lagi nonton film yang lagi hype-hypenya banget, yaitu film Makmum 2. Untuk akhir 2021 pas itu adalah salah satu film horor terakhir dari tahun 2021. Oleh karena itu banyak banget mungkin ya yang nonton, dan karena filmnya dulu adalah merupakan film lanjutan dari film pendek yang dibuat oleh Riza Pahlavi, sama lanjutan dari film Makmum 1 yang pas itu dirilis pada tahun 2019. Nah, kita di sini bakal bahas soal film Makmum 2 nih guys. Jadi jangan lupa like, subscribe sama komen ya. Oke, kita akan bahas langsung masuk ke dalam review filmnya. Sebelum kita masuk ke dalam review filmnya, kita akan bahas soal secara gambaran besar sih apa sih yang ada di film Makmum 2. Film Makmum 2 ini diperankan oleh Titi Kamal seperti film sebelumnya, di mana Titi Kamal di sini menceritakan bahwa ia kembali ke kampung halamannya, ya di mana kampung halamannya itu ternyata memiliki cerita dan ada sesuatu yang ganjal tersendiri, sehingga ia harus turun tangan dan untuk menyelesaikan masalah yang ada di desa tersebut. Oke, filmnya diperankan oleh Titi Kamal ini memiliki salah satu jump scare yang menurutku udah lumayan banget karena digarap dengan apik dan menurut aku sudah keren. Tapi ada juga hal yang positif lainnya, seperti misalnya latar belakang dan latar tempat dari film ini udah lumayan banget. Mereka bisa menggambarkan desa terpencil di mana nggak terjamah sama listrik sama sekali, dan menurutku itu adalah salah satu hal yang keren banget dari film ini. Lalu seperti biasa ada positif juga ada negatifnya, sama seperti kita kutub di baterai ya teman-teman. Ada positif juga pasti ada negatifnya. Nah, kita akan bahas soal beberapa hal yang menurut aku negatif tentang film ini. Oke, yang paling pertama kita bahas soal hal negatifnya adalah kita bahas soal awal ceritanya dulu. Untuk awal ceritanya dulu ada beberapa yang menurut aku agak ganjal ya, dimana awal filmnya sendiri seharusnya juga menjelaskan dan beberapa harus disambungkan ke film Makmum yang sebelumnya, karena yang jelas film Makmum 2 ini merupakan lanjutan dari film Makmum 1. Tapi ada beberapa hal dari film ini yang menurut aku gak dijelaskan sama sekali. Misalnya pada karakter sebelumnya, ada karakter yang merupakan salah satunya adalah main lead dari cerita Makmum 1. Tapi di Makmum yang kedua ini, dia sama sekali tidak dimunculkan, dan menurut aku nggak smooth sama sekali, sehingga karakter tersebut membuat cerita yang ada di Makmum 2 ini sedikit agak nggak nyambung dengan Makmum yang pertama. Mungkin memang setannya sama ya, tapi ceritanya jadi jauh berbeda gitu. Nah, selanjutnya nih ada juga beberapa adegan di Makmum 2 yang sebenarnya nih perlu banget flashback, perlu banget adegan yang menjelaskan tentang masa lalu dari desa tersebut, atau ada beberapa karakter yang perlu nih kita jelaskan tentang masa lalunya. Misalnya ada suatu karakter bocah misterius yang pas itu main sama anaknya si Titi Kamal di film ini. Nah, seharusnya bocah tersebut punya peran penting untuk menjelaskan gambaran besar cerita tersebut. Tapi seperti biasa juga tidak dijelaskan dan dibiarkan menggantung begitu saja. Tapi juga ada beberapa hal yang menurut aku akhirnya bertanya-tanya, apa sih hubungan setan ini sama desa tersebut? Apakah cuma sekedar dia melanggar tradisi atau bagaimana? Sebenarnya juga tidak dijelaskan dengan baik. Nah, sebenarnya hal tersebut baru dijelaskan pada akhir cerita, yang menurutku akhirnya membuat cerita ini terkesan terburu-buru. Maksudnya terkesan terburu-buru itu terkesan terburu-buru di bagian akhirnya, sehingga akhirnya tuh banyak banget numpuk hal-hal yang perlu dijelaskan. Harusnya klimaks itu adalah sesuatu yang dimana dia tuh menuju ke penyelesaiannya, tapi penyelesaiannya jadi terkesan heboh, terkesan dilebih-lebihkan atau bagaimana. Aku juga agak bingung ya akhirnya, karena banyak banget unsur yang nggak dijelaskan pada awalnya gitu. Tapi seperti biasa, film Makmum 2 emang berfokus sama jin Khanzab ya kan ya. Oke, kita kan bicara nih sedikit soal Khanzab itu ada apa sih Khanzab itu? Khanzab itu merupakan jin yang memang mengganggu manusia ketika sholat. Jin ini memang membuat kita nggak fokus sholat atau nggak khusyuk. Nah, itu adalah inti dari
Jin Hanzab secara agama, ya kan ya. Nah, untuk film ini aku menemukan adanya keganjalan di mana ada perubahan fungsi ya dari setan si Hanzab ini. Padahal Hanzab ini kan cuma untuk mengganggu manusia aja gitu kan, mengganggu manusia pas sholat sehingga kita nggak fokus dan nggak khusyuk gitu aja kan. Tapi di film ini Hanzab ini digunakan sebagai setan yang memang dia tuh ada perantaranya terhadap suatu pesan. Jadi menurut aku kayak agak aneh sebenarnya, cuman ya pas itu aku nggak begitu banyak berpikir pas film pertamanya. Tapi ternyata di film kedua pun aku jadi jauh berpikir lagi. Oh iya ya, ternyata di Hanzab yang diceritakan di film Makmum 1 maupun di film Makmum 2 ini sebagai penyampai pesan. Dan menurutku itu agak aneh. Dan jika memang ya pihak filmnya mau melakukan film tentang Hanzab, ternyata mereka juga memikirkan tentang faktanya juga mengenai Hanzab itu sebagai jin pengganggu sholat, dan kita fokus ke hal yang itu, bukan Hanzab sebagai pengalian fungsi sebagai perantara penyampai pesan. Dan itu menurutku salah satu hal yang membuat aku agak bertanya-tanya sih soal filmnya ya. Nah, sekarang kita juga bahas soal pesan moralnya. Pesan moral dari film ini menurutku bagus banget karena mereka juga mengingatkan ke kita bahwa kita harus melaksanakan sholat dengan khusyuk, dan kita harus sadar bahwa pasti ada yang namanya makhluk halus yang juga mengganggu kita atau bagaimana, dan itu bukan merupakan pantangan bagi kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah, oleh karena itu guys, jangan karena nonton film seperti ini kalian jadi takut buat sholat. Itu yang namanya salah loh teman-teman. Nah, selanjutnya mungkin pesan moralnya adalah jika kita berada di daerah baru, kita nggak boleh semena-mena untuk mengambil sesuatu, merubah suatu aturan tersebut, karena kan setiap daerah memiliki adat istiadat, tradisi masing-masing yang nggak boleh kita ganggu. Sehingga di film ini kita pasti dapat dan kerasa banget, oh iya ya benar, nggak seharusnya penduduk-penduduk di sana melanggar peraturan yang memang sudah ada dari sejak dulu. Nah, dari situ kita akan dapat. Dan itu juga sama ketika kita lagi meminjam sesuatu, meminta sesuatu ke seseorang. Kita nggak boleh semena-mena, kita nggak boleh berlaku tindaknya sesuka kita, tindakannya. Jadi menurut aku pesan moralnya cukup dalam. Oke, kita langsung masuk ke kesimpulannya. Untuk kesimpulan dari film ini, menurutku banyak banget potensi yang bisa ditingkatkan di film ini. Misalnya jalan ceritanya itu udah bagus, cuman ada banyak hal yang menurut aku gantung dan gak nyambung sama film Makmum 1. Tapi seperti biasa, kerennya adalah jump scare dan latar belakang tempatnya keren banget, dan harus aku akui itu adalah merupakan salah satu unsur film yang menurut aku esensial banget. Jadi kalau misalnya agak nggak nyambung antara latar tempat sama ceritanya, aku sudah pasti nggak suka dari awal. Tapi karena menurut aku latar tempatnya bagus dan jump scare-nya bagus, mungkin untuk film horor aku masih bisa rekomendasiin ke kalian. Kalau misalnya kalian cuma pengen seneng-seneng sama teman kalian, seneng sama jump scare-nya, itu kayak masih masuk gitu loh untuk buat kita bareng-bareng. Nah, tapi ya seperti tadi, kalau kalian memang cerita horor yang memang mau ceritanya kayak kompleks banget dan ceritanya kayak penuh dengan misteri dan teka-teki dan dengan penjelasan yang cukup mapan, mungkin kalian bisa lihat di film yang lain ya mungkin ya. Oke, untuk rating aku untuk film ini sebenarnya cukup bagus banget, 5 out of 10, karena menurut aku film ini juga masih ada essential yang lainnya yang menurut aku masih positif banget. Jadi begitu untuk review pada hari ini. Jangan lupa buat like, subscribe, sama komen ya teman-teman. Bye.